Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita untuk teknik separasi. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang pemisahan menggunakan menara destilasi. Melalui topik ini diharapkan nantinya Anda mampu merancang sistem pemisahan dengan menggunakan menara destilasi untuk campuran biner maupun campuran multikomponen, ya. Campuran biner berarti yang terdiri dari dua komponen. Biner ini berarti dua komponen ya. Dan campuran multikomponen yang berarti di sini adalah lebih dari dua komponen. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan mampu menganalisis hasil simulasi menggunakan software, ya, mampu menganalisis hasil simulasi menggunakan software simulator, yang dalam perkuliahan kita ini kita akan gunakan software ChemSep, ya, Chemical Separation. Saya harapkan semuanya sudah menginstal software ini untuk mempraktekkan setiap kasus yang kita pelajari dalam perkuliahan ini. Pertama kali kita akan membahas tentang definisi, apa itu destilasi atau proses destilasi atau pemisahan campuran dengan melalui sistem destilasi. Apa itu maksudnya? Di sini pemisahan campuran melalui sistem destilasi sebenarnya adalah kita bertujuan untuk memisahkan komponen yang ada di dalam satu campuran itu berdasarkan perbedaan boiling point-nya atau titik didihnya. Jadi pemisahan ini didasarkan pada perbedaan titik didih dari masing-masing komponen. Proses destilasi tergantung dari konsentrasi komponen yang ada di dalam campuran dan karakteristik dari tekanan uap komponen yang ada di dalam campuran itu. Yaitu kita sudah mempelajari tentang kesetimbangan fase. Ya, mestinya Anda sudah mempelajari tentang kesetimbangan fase. Lalu Anda sudah mengenal konsep ini. Ya. Anda sudah mengenal formula ini, yaitu komposisi pada fase uap atau Y. Komposisi pada fase uap atau Y komposisi pada fase uap atau Y ini adalah nilainya tergantung dari karakteristik campuran atau tekanan uap masing-masing yang ada dalam campuran dan tergantung dari konsentrasi komponen, yaitu X yang ada di dalam fase cairnya. Berarti di sini uap yang terbentuk itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu karakteristik tekanan uapnya dan konsentrasi komponen yang ada di dalam campuran itu. Pada fase uap, jadi uap campuran yang terbentuk, pada fase uap campuran ini akan memiliki komponen yang lebih banyak yang titik didihnya lebih rendah. Jadi komponen yang titik didihnya lebih rendah, dia akan menguasai campuran pada fase uap. Artinya dia banyak yang menguap. Sementara komponen yang titik didihnya lebih tinggi dia belum menguap, sehingga fase uapnya akan dipenuhi oleh campuran yang komponen dari campuran itu yang titik didihnya lebih rendah. Nah, melalui perbedaan titik didih masing-masing itulah kemudian nanti kita akan dapat memisahkan setiap komponen itu. Pertama kita mengenal dulu, ya, jenis menara destilasi. Nah, di sini kalau kita bagi berdasarkan cara pengoperasiannya, jadi cara operasinya, ya, berdasarkan operasinya,
di sini, maka kita akan mengenal yang namanya menara destilasi batch dan menara destilasi continue. Menara destilasi batch di sini berarti umpan dimasukkan hanya sekali ya di dalam menara itu. Jadi pada menara destilasi batch kalau kita gambarkan itu adalah seperti ini ya gambarannya. Jadi umpan dimasukkan sekali di sini. Di dalam kolom ini hanya satu kali dimasukkan umpan. Kemudian proses destilasi secara terus-menerus sampai ini habis. Sampai umpan ini habis. Ini sistem batch ya. Yang biasa dipraktekkan ketika Anda melakukan destilasi sederhana di laboratorium. Jadi umpannya ditaruh di labu leher 3 begini ya biasanya ya. Ditaruh di sini lalu kemudian diuapkan secara terus-menerus. Mungkin ada yang sistem reflux berarti dikembalikan menjadi ke dalam kolom lagi dalam bentuk reflux, dan ada yang tidak menggunakan sistem reflux yang langsung dikondensasi lalu diambil destilatnya. Nah, yang dimaksud di sini batch adalah umpannya di sini hanya dimasukkan sekali saja. Jadi ini cuma satu kali sampai habis. Sedangkan pada sistem continue ini aliran umpannya adalah dimasukkan secara terus-menerus. Ya, kalau dalam sistem continue gambarannya seperti ini ya. Gambarannya seperti ini. Jadi umpan ini terus masuk ke dalam menara sampai ada masalah atau sampai menara itu di shutdown ya. Kemudian pada menara destilasi continue ya, pada menara destilasi continue kita bagi-bagi lagi di dalam atau kita klasifikasikan berdasarkan misalnya yang pertama berdasarkan jenis umpan ya kan. Berdasarkan jenis umpannya. Nanti kita kenal ada menara destilasi atau kolom biner ketika umpannya itu hanya terdiri dari 2 komponen ya kan. Jadi umpannya itu pastikan campuran ya. Jadi dia hanya terdiri dari 2 komponen saja. Kemudian untuk komponen atau untuk kolom multikomponen berarti ketika dia memproses campuran yang lebih dari 2 komponen. Kemudian berdasarkan jumlah aliran produk yang dimiliki, kita membagi kolom itu dengan sebutan ada kolom produk biner. Kalau aliran produknya hanya 2, jadi yang kita kenal kolom produk biner ini juga dikenal dengan simple distillation atau menara destilasi sederhana. Karena umumnya menara destilasi yang sederhana adalah seperti ini. Jadi dia hanya memiliki 2 aliran produk, yaitu produk destilat dan produk bawah atau bottom. Jadi 1 aliran umpan, 2 aliran produk. Kemudian untuk kolom multi produk berarti di sini dia ada beberapa atau ada lebih dari 2 aliran produk. Berarti di sini mungkin ada lagi produk yang lain. Nah, di sini bisa juga yang biasanya disebut dengan side stream ya kan, atau produk samping yang diambil pada suatu plate tertentu. Nah, ini berarti sudah masuk dalam konteks kompleks kolom ya kan, kolom yang kompleks. Jadi yang simple distillation tadi berarti hanya 2 aliran produk itu, yaitu destilat dan bottom seperti ini contohnya. Kemudian berdasarkan letak ekstra yang digunakan ya, letak umpan ekstra maksudnya, letak umpan ekstra yang digunakan, maka ada pembagian juga kita sebut dengan destilasi ekstraktif dan ada destilasi azotropik. Nanti kan bisa jadi ini kan 1 umpan ya. Kalau ekstraktif itu bisa jadi ditambahkan umpan di atasnya sini atau bisa juga ditambahkan umpan yang di bawah sini. Kemudian berdasarkan jenis kolom jenis internal kolomnya, maka menara itu dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu untuk menara tray ya kan, dan kemudian menara packing yang menggunakan packing di sini. Ada yang menggunakan tray ya, tray itu nampan ya, jadi menggunakan semacam plat-plat begitu. Yang satunya menggunakan packing.
yang digunakan sebagai media untuk berkontak antara cairan dan uap di dalam kolom itu. Konfigurasi dasar dari menara destilasi dapat kita lihat di sini. Konfigurasi dasarnya tentunya yang pertama ada menara di sini, ya kan? Ini ada menaranya, ini. Kemudian ada umpan masuk di suatu plate tertentu, yang ini disebut dengan feed tray, ya kan? Satu feed atau feed tray. Kemudian di sini bisa menggunakan plate atau tray, ya kan? Bisa juga menggunakan packing yang menjadi bahan isiannya di sini ya. Kalau sistem tray berarti seperti ini, diberi plat-plat di dalamnya. Kalau packing biasanya disimbolkan dengan gambar model kalau tray ya. Kalau tray simbolnya biasanya begini, ya kan. Ini tray. Sedangkan untuk packing biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Jadi isinya adalah packing. Kemudian ada lagi yaitu komponen yang ada di dalamnya. Antara lain adalah yang ada di situ ya, yaitu reboiler. Nah, ini reboiler. Reboiler ini fungsinya adalah untuk menguapkan kembali, ini produk yang di bawah ini dari menara ini cair ya. Kemudian diuapkan oleh reboiler menjadi uap lagi, lalu dia akan bergerak lagi ke atas. Lalu uap yang terbentuk ini di top ini akan dikondensasikan oleh kondenser. Jadi peralatan di menara itu pasti ada, di menara destilasi yang konfigurasi dasarnya ada menara, ada kondenser, ada reboiler. Kemudian ada juga tangki penyimpan atau tangki akumulator di sini yang disebut juga dengan nama reflux drum atau drum reflux. Karena dari kondenser ditampung dulu sementara di tangki ini, baru dari tangki ini dipompa, sebagian direflux ke menara, sebagian diambil produknya sebagai destilat. Jadi di sini adalah simple distillation ya. Ada destilat satu, kemudian produknya ini bottom. Nah di reboiler ini untuk menguapkan cairan dari menara ini ya, diuapkan ke sini, maka diperlukan pemanas, yaitu biasanya menggunakan steam ya kan. Kolom dibagi menjadi dua seksi, yang atasnya umpan, jadi pemisahnya adalah umpan ini. Umpan biasanya di tengah ya, walaupun belum tentu dia pas di tengah menara, tergantung rating campurannya ini. Nah, yang di atas dari umpan sampai top itu disebut seksi enriching atau rectification section. Kemudian yang di bawah ini disebut dengan seksi stripping. Ini adalah konfigurasi dasar dari menara destilasi yang sederhana atau simple distillation. Nah, di sini kita akan perkenalkan terminologi dasar yang dipakai pada menara destilasi ya. Tadi sudah kita kenalkan juga sedikit ya. Ada yang namanya dengan kita sebut dengan tray umpan atau feed tray ya kan. Tray umpan adalah tray di mana umpan itu masuk ya di suatu menara. Dia berada di tray mana. Kemudian yang bagian atas disebut enriching dan bagian bawah disebut stripping. Kita sudah kenal itu ya. Kemudian produk bawah ini kita sebut dengan bottom atau artinya bawah. Jadi produk bawah. Produk yang di bawah. Kemudian yang menguapkan ini kita sebut dengan reboiler ya. Kemudian uap akan bergerak ke atas kolom. Nah, yang keluar di sini yang merah ini adalah uap ya. Di sini uap kemudian akan dikondensasikan dengan kondenser, lalu terbentuklah liquid. Nah, liquid itu akan ditampung sementara di reflux drum. Kemudian dari reflux drum itu akan sebagian direflux ke menara dan sebagian diambil ke atau sebagai produk destilat ya, sebagai destilat produk. Nah, produk yang di atas ini disebut dengan destilat dan produk yang di bawah disebut dengan bottom. Itu istilah yang dipakai di menara destilasi ini. Kemudian kalau kita kenal yang ada di dalam kolom, yaitu misalnya ini jenis tray ya, tray. Nanti ada yang disebut dengan bubble cap tray. Bubble cap tray itu seperti apa? Ini ya, jadi ada uap, ya, uap nanti akan
mengalir dari bawah ini lalu menembus cairan ini. Nah, disinilah terjadi kontak cairan, ya kan, dengan uap. Jadi nanti uap itu uap itu akan keluar dari lubang-lubang ini dalam bentuk bubble, dalam bentuk gelembung-gelembung seperti ini. Sehingga dari melalui gelembung-gelembung itulah dia terjadi pertukaran dengan terjadi pertukaran massa antara gas dan cairan. Model tray yang lain ada yang berbentuk valve tray, kemudian ada yang berbentuk atau yang dikenal dengan sieve tray. Kalau sieve tray itu adalah plat yang berlubang seperti ini, ya kan, hanya berdua lubang-lubang saja. Kemudian untuk valve tray ada tutupnya, ya, yang tutupnya itu bisa terangkat oleh gasnya nanti kalau gas itu bergerak ke atas menara. Bergerak, ya, menembus, gas itu kan bergerak ke atas, ya, ke bagian atas menara. Kemudian kalau kita lihat dinamika cairan dan uap yang ada di dalam internal kolom, nanti di sana kita akan mengenal istilah downcomers. Downcomers itu adalah cairan yang akan jatuh melalui downcomers. Nah, ini ya di sini. Jadi ini tray ini berbentuk, mestinya kan berbentuk lingkaran begini, ya. Dia berbentuk lingkaran begini, tapi ada potongannya di sini. Nah, potongan inilah yang disebut dengan downcomer, karena cairan nanti akan tertahan di sini lalu dia akan turun melalui downcomer ini. Lalu di dalam tray ini juga ada yang namanya weir atau tanggul di sini, ya kan? Ini untuk menahan agar ada cairan yang tertahan di level sekian, setinggi weir yang kita buat di sini. Jadi selalu ada cairan yang tertahan di sini. Sehingga di nampan-nampan ini nanti akan selalu ada cairan yang tertahan. Lalu gas akan menembus dari bawah sehingga akan terjadi kontak di setiap plate ini. Maka di setiap plate ini terjadi kesetimbangan fase. Nah, itu kemudian area yang aktif di sini, area yang aktif terjadi kontak di sini, inilah yang kemudian disebut dengan tray active area atau area tray yang aktif, ya, yang terjadi kontak di sini. Jadi hitungannya bukan diameter kolom segini, ya, tapi yang terjadi kontak saja, yaitu di area ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita tampilkan di sini, ya, video bagaimana simulasi proses startup menara destilasi hingga steady state, ya, hingga pada operasi normalnya. Pada awal ini pertama kita tutup keran reboiler dan kita buka sepenuhnya keran reflux. Jadi total reflux operasi pertama, ya. Kita siapkan menara untuk total reflux. Pertama kita mulai dengan membuka keran umpan. Sehingga mengalirlah umpan. Di sini kita beri semacam preheater untuk mengkondisikan umpan pada suhu tertentu yang kita tetapkan. Berapa suhu umpan sesuai desain yang kita buat. Maka di umpan ini kita alirkan steam pemanas. Yang berwarna merah itu adalah steam yang panas, lalu yang biru itu adalah yang liquid dingin atau fluida dingin. Dia akan masuk ke plate dan membasahi di setiap plate, tertahan di setiap plate itu sejumlah liquid pada level yang telah dirancang yang disebut dengan hold up liquid. Jadi liquid yang dipertahankan berada di setiap plate itu. Di setiap plate akan dibasahi dari cairan umpan itu. Dia akan turun hingga mencapai pada bottom kolom, pada dasar menara. Di dasar menara ini nanti liquid akan terus mengisi di reboiler, ya. Dia akan masuk nantinya ke reboiler, ya, ditahan di bottom itu, diumpankan ke reboiler, ya, dialirkan sebagian
masuklah dia ke reboiler hingga masuk atau memenuhi, ini jenis thermosipun, berarti memenuhi pipa-pipa di reboiler itu. Nah, setelah reboiler itu terisi liquid, barulah steamnya di keran steam dibuka atau dialirkan, steam dialirkan, sehingga steam itu tidak memanasi reboiler kosong ya, jadi harus terisi dulu dia dengan liquid. Nah, karena sudah dinyalakan reboiler, maka terbentuklah uap masuk ke menara, kemudian menembus setiap plate. Karena di sesi enriching belum ada liquid, maka uap dengan mudah langsung menjadi overhead, uap overhead yang kemudian dikondensasikan oleh kondenser di top menara. Maka terbentuklah liquid. Setelah itu dia langsung keseluruhan liquid yang terbentuk itu dikembalikan ke menara. Jadi awal operasinya adalah total reflux. Kita buat total reflux, semuanya dikembalikan ke menara, tidak ada produk yang diambil. Nah, setelah dikembalikan, maka dia akan masuk ke menara lalu membentuk hold up liquid untuk seksi enriching, yaitu seksi plate-plate yang ada di atas feed plate location. Nah, itu adalah seksi enriching. Maka akan terbentuklah di sana hold up liquid di setiap plate, sehingga ditahan di setiap plate itu level liquid seperti yang sudah kita rancang sampai bertemu dengan umpan yang ada di feed plate location. Nah, dari sana akan mulai terbentuklah kesetimbangan suhu, ya kan? Pada awalnya umpan ini suhunya adalah 20 derajat Celcius, kemudian dipanaskan menjadi 87 derajat Celcius, sehingga di bottom menara suhunya pun masih di suhu 87 derajat Celcius. Setelah reboiler dinyalakan, maka dia akan dipanaskan, sehingga lama-lama suhunya akan naik, ya kan? Terbentuk uap, maka suhunya akan meningkat, itu menjadi 100. Lalu di feed plate suhunya pun meningkat menjadi 92,2 derajat Celcius. Dari kondenser yang dari kondensasi uap di puncak menara yang kemudian terbentuk, maka suhu di puncak pun akan naik menjadi 80,1 derajat Celcius. Nah, di sini akhirnya terbentuklah profil suhu secara linier ya. Setelah stabil sesuai dengan suhu yang kita inginkan, yaitu suhu umpan, suhu top dan suhu bottom, barulah kemudian dialirkan produknya. Nah, di sini adalah fenomena di dalam internal kolom, yaitu di bubble cap. Bagaimana pertukaran massa antara gas dan liquid itu terjadi, ya. Aliran panah merah itu adalah gas yang keluar menembus bubble cap lalu masuk ke liquid. Dari sanalah terjadi pertukaran massa. Baik, tadi sudah kita lihat ya bagaimana operasional menara destilasi dari mulai startup hingga steady state. Lalu kita lihat ya beberapa kasus yang sering terjadi pada perancangan menara destilasi atau pada operasionalnya, yaitu permasalahan-permasalahan yang seringkali muncul di dalam menara destilasi berjenis tray. Permasalahan-permasalahan itu biasanya terjadi adalah karena kondisi aliran uap yang tidak sesuai, mungkin terlalu kecil atau terlalu besar. Jadi di sini kondisi aliran uap yang tidak sesuai. Permasalahan itu bisa jadi berupa coning ketika laju cairan terlalu rendah. Kemudian bisa dumping, laju uap yang terlalu rendah, bisa juga terjadi weeping. Kemudian terjadi flooding atau banjir. Di sini laju uap terlalu tinggi. Kemudian terjadi entrainment dan yang terakhir ya, ada bisa juga terjadi foaming.
Untuk lebih jelasnya nanti akan kita tunjukkan beberapa video yang menerangkan bagaimana proses terjadinya flooding, weeping atau entrainment itu ya. Baik, kita lihat di sini. Nah, ini yang pertama adalah weeping. Nah, ini kondisi baik. Nah, ketika gas itu kecepatannya kurang, maka cairan itu akan turun melalui lubang-lubang yang ada di tray itu. Tentunya untuk jenis bubble cap bagus dia menahan weeping ya. Namun untuk jenis tray yang lain seperti shift tray atau valve tray mungkin dia tidak sebagus bubble cap ya. Kita bisa lihat itu perbandingannya. Jenis bubble cap seperti ini, kemudian jenis valve dan jenis shift tray. Kasus selanjutnya adalah entrainment. Nah, di sini uap terlalu tinggi kecepatannya sehingga cairan itu terbawa ke atas mengenai tray yang di atasnya. Sehingga kemudian cairan itu akhirnya balik lagi, recycle kembali ke tray yang ada di bawahnya, lalu peristiwa itulah yang kemudian disebut dengan entrainment. Jadi dia kembali lagi memenuhi, akhirnya terjadi banjir juga itu ya, terjadi flooding juga di situ. Kemudian kita lihat ini ya, untuk menara destilasi berjenis packing. Jadi packing itu adalah bahan isian yang dirancang secara pasif ya di dalam menara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan antar muka kontak uap cair. Nah, packing ini memiliki kelebihan dibandingkan tray. Antara lain adalah penurunan tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan tray. Oleh karena itu, packing ini banyak dipakai atau lebih baik ya dipakai untuk kolom yang beroperasi pada tekanan vakum. Namun di samping kelebihan itu, dia juga ada kekurangannya, di mana untuk kolom berjenis packing ini nanti cairan itu akan mengalir di dinding kolom, ya kan? Cairan akan mengalir di dinding kolom. Dia akan cenderung hanya membasahi dinding kolom saja. Sedangkan gasnya akan cenderung berada di tengah-tengah packing, ya. Jadi kalau ini bentuknya diameter seperti ini, nah cairan akan bergerak atau mengalir di dinding kolom seperti ini ke bawah sana. Sedangkan gas hanya akan di tengah di sini, ya kan? Gasnya akan ada di tengah di sini, sehingga kontaknya jadi tidak bagus. Nah, mungkin diperlukan redistribusi. Jadi ada untuk membagi distribusi cairan seperti shower gitu ya, di setiap ketinggian tertentu. Jadi misalnya ini menara seperti ini, di sini diberi redistribusi cairan lagi ya di satu tinggian tertentu seperti ini, sehingga nanti cairannya akan menyebar lagi di sini. Lalu cairan akan menyebar lagi di sini. Setelah menyebar dia akan cenderung ngalir lagi di dinding kolom lagi. Nah, ini kekurangan dari packing. Nah, untuk perhitungan plate-nya, setara plate-nya, packing itu menggunakan istilah height equivalent to the theoretical plate ya, yaitu tinggi plat atau tinggi packing yang setara dengan satu single plate ya, satu plate setimbang, yaitu dengan menggunakan HTP. Nah, demikian tadi untuk penjelasan bagaimana menara destilasi itu dioperasikan, bagaimana dasar-dasar menara destilasi, bagaimana pengoperasiannya, dan permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam operasional menara destilasi, baik plate ya, baik bentuk tray maupun dalam bentuk packing. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana merancang atau menghitung di menara destilasi menggunakan konsep perhitungannya adalah menggunakan metode McCabe-Tiley. Nah, ini akan kita bahas pada seksi selanjutnya ya, setelah seksi perkuliahan kita yang pertama ini. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.